Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin, kolega, teman, sahabat, ibu, bapak, tuan dan puan semuanya, mari kita bersyukur atas semua nikmat dan fadilahnya dari Allah. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini Bapak Ibu sekalian, seizin dulu mari kita melanjutkan kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Syekh Abdullah Ibnu Alwi Muhammad Al-Haddad. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian biasa mengamalkan rotib Haddad, ya ini adalah pengarang juga kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau sejak muda, sejak kecil bahkan Allah mengurangi pandangan matanya, artinya tidak bisa memandang, tetapi mata hatinya sangat tajam dan kitabnya banyak. Meskipun beliau buta, tapi bisa membuat buku yang sangat luar biasa. Satu di antaranya yang sudah kita bahas adalah Adabul Suluk yang sudah kita bahas di awal, dan sekarang kitab kedua yang kita bahas adalah Risalatul Mu'awanah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan, dan kita adalah diminta untuk menjaga zikir-zikir kita menjadi bagian dari tafakkur kita sehari-hari. Karena itu mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatasiru tatakallaful hudur ma'a khalqi indal hajati ilaih. Jadi kalau kita selalu menghadapkan pada Allah, pikir kita, jiwa kita, ruhaniyah kita tertuju pada Allah, fatasiru tatakallaful hudur, maka jadilah kamu yang merasa terbebani, ya, hudur. Kalau kita tuh hadir, ma'a khalqi, kalau ketemu pada sesama manusia, indal hajati ilaih, kalau kita sedang punya hajat terhadap sesuatu. Jadi bahasa lainnya, kita jangan terlalu berharap bergantung pada manusia. Jadi kita itu kalau urusan dengan manusia akan menjadi beban. Fatisu tatakalluful hudur, kita harus ketemu orang, harus tanda petik lobby, harus tanda petik merendahkan diri. Kalau itu kepentingan, maka otomatis tanda petik mengurangi, menurunkan harga diri seseorang. Tapi kalau silaturahmi nggak apa-apa. Tapi kalau ada kepentingan kemudian minta bantuan, pasti merendahkan diri. Nah ini yang oleh Imam Alwi Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, sebaiknya jangan gitu. Kalau ada kepentingan ke Allah saja, karena itu Anda akan terbebani kalau itu menyangkut hubungan sesama manusia. Waruba malam takdiru alaihi, bahkan seringkali orang lain juga nggak bisa membantu. Sudah
sudah minta bantuan menurunkan harga diri, tentu orang yang bantu juga belum tentu mampu. Jadi bahasa lainnya kalau ada masalah nangis saja nek Gusti Allah. Ya, an-nadam ilallah. Jadi terenuh saja di hadapan Allah. Tidak usah terlalu rengek-rengek, deble-deble di hadapan sesama manusia. Oke. Wa an hadil hajatan sa'ul ghaibah. Dari kondisi ini akan berkembang sikap meniadakan diri. Yang terpenting itu. Dengan kita menghadapkan pada Allah, fa inda dzalika yubilu qalbu 'ala Allah bi kulliyatin, ya. Dengan kita menghadapkan diri kita kepada Allah bi kulliyatin atas segala sesuatu, maka dengan demikian kita adalah tansaul ghaibah. Kita sama saja meniadakan diri. Yang ada itu hanya Allah. Yang ada oleh Allah yang maha ada, yang mengadakan ada, sebelum ada, selalu ada, kapan saja ada, tidak pernah tidak ada. Itu Allah. Kalau kita tadi tidak pernah ada, kemudian mati, kemudian ada. Kalau Allah tidak, wal awalu wal akhiru, wal dhahiru wal batinu, ya, wal hayyu, dan beliau selalu hidup, ya. Wal istighraq, Anda kalau sudah menghadapkan Allah, istighraq, menenggelamkan diri. Jadi kalau teman-teman sudah pada makom wukuf, satu di antaranya yang akan kita dapatkan ketika istighraq. Istighraq adalah zikir saat kita tenggelam saat zikir itu. Jadi yang zikir bukan mulut, bukan hati, tapi perasaan jiwa yang paling dalam. Bahkan ya, selain wal istighraq juga al-fana amma siwa illa ta'ala illa ghairi dzalik. Wal fana, kita adalah fana, kita lenyap, tidak ada diri kita, dan kita adalah menyatu di dalam perasaan kita dan semua tertuju dengan Allah. Itu adalah fana. Jadi ada tansa'ul ghaibah, istighraq, fana, itu adalah sublimasi dari zikir yang tertinggi. Kalau seseorang sudah zikir mampu fana, mampu istighraq, tansa'ul ghaibah, meniadakan diri, itu pertanda kita sudah merasakan lazzatul zikir, lezatnya zikir. Tapi kalau kita masih mulut, nggak akan merasakan nikmatnya zikir, itu nggak bisa. Nah, karena itu belajar untuk ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada lain illa ghairi dzalik, tidak ada sesuatu pun selain Allah min maujidil ahlillah, yang akan Anda wujudkan, yang Anda mawajid, yang Anda temukan ya di dalam hidup itu ahlillah, kecuali mendekatkan dengan Allah. Itulah Bapak sekalian itu ya. Jadi tafakkur, pikir itu kuncinya 3. Tansa'ul ghaibah, istighraq, dan fana. Kalau kita alhamdulillah sudah bisa merasakan nikmatnya zikir seperti itu, berarti kita insya Allah sudah mulai merasakan dekatnya dengan Allah. Oke. Bapak Ibu sekalian, maka dari itu wa qallal alif fi hadzal kitab wa aslu dalikal muwadhabatu alal a'malid dhahirah, untuk menuju istighraq, tansa'ul ghaibah, dan fana, al aslu yang menjadi dasar dalika untuk menuju 3 hal itu, al mufadhatu a'malid dhahirah, maka tiada lain kamu harus melakukan amal-amal dhahirnya itu. Amal dhahirnya apa? Amal dhahirnya sholat ditambah, sunat-sunatnya, sholat malam ya ditambah. Itu amal zahir yang di dalamnya adalah amal batin.
Kalau kita tidak pernah mampu memanage hari-hari kita dengan amal zahir yang di dalamnya amal batin, maka itu berarti kita tidak menyiapkan diri, tidak iqbal ilallah, tidak menghadapkan diri pada Allah dengan serius. Karena itu siapkan waktu khusus menghadap Allah saat zikir, saat sholat, saat baca Quran, itu terukur, ya. Wal mukhafadu alaihi ma'a takallufil huduri ma'allahi fiha. Kalau setelah itu wal mukhafadatu, Anda harus pelihara. Jadi kalau sudah membiasakan sholat malam, dijaga, jangan lerwo. Ya, lerwo itu bahasa Jawa ya. Jangan dilerwakno, jangan aku kok rotok capek ya, aku nggak usah sholat. Loh, sesuk nggak sholat meneh. Itu. Jadi wal mukhafadatu, dijaga kalau sudah menjalankan amal dohir yang di dalamnya amal batin rohani, itu dijaga. Alaiha, atas amal-amal kita, ma'at takallufil khudur, dengan cara kita memaksakan diri untuk khudur, belajar. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kita takalluful khudur, tidak memaksakan kita zikirnya, sholatnya khudur, sampai umur 80 nggak akan merasakan nikmatnya sholat dengan khudur, khusyuk. Khudur itu enggak, karena nggak membiasakan, nggak memaksa, itulah Bapak Ibu sekalian, ma'al laifiha, di dalam ibadah-ibadah tersebut. Jadi barangkali yang terpenting bukan angkanya berapa ribu, tetapi hadirnya hati kita dalam berzikir, dalam sholat, sehingga tansa'ul ghaibah wa istirab wal fana. Ini yang terpenting yang harus kita rasakan. Mulai belajar nggih, saya juga belajar. Ya, umur 60, 70, masa sholat ngono terus pirang-pirang tahun ya, sholat dingklak-dingkluk tapi nggak pernah sholat khawasul khos, itu nggak pernah itu loh. Mau sholat nggih 60 70, tapi ya sholatnya umur 70 80 ngono tok. Nggak ada apa ya, intrinsic value yang masuk di dalam diri, itu nggak ada. Ngoten loh. Ya, dibelajar, dipaksa. Nah, karena itu Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan wahdan antat rukal amali biwirid. Karena itu jangan sekali-kali meninggalkan wirid. Kalau sudah wirid jangan dilupakan. Ya, yang 11.000 itu ya itu bekal kita sampai kiamat, sampai kita wafat. Ya, yang zikir nafi isbat, nah, ismudat 11.000 itu jangan. Itu bekal, itu apa ya? Bahasa Jawa ini atau jimat lah ya. Jimat karena setiap saat kita terhembus nafas kita Allah Allah Allah, saat Allah memanggil kita, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu jimat ya. Cara untuk mendekatkan pada Allah itu waqdar antat rukal amal biwirid, jangan sekali-kali meninggalkan wirid yang sudah dijaga. Makhafata Allah takdumun alaih, karena khawatir kamu tidak bisa langgeng. Coba kalau sekali nggak sholat malam, besok mudah untuk tidak sholat. Ini ya, arti itu sudah nggak dredeg. Tangi kok nggak sholat malam itu, kalau kita hati kita lagi api bagus, dredeg loh. Bapak Ibu sekalian, jenengan bangun tidur hanya pipis itu dredeg nggak? Enggak kan? Ya karena hati Anda, hati kita tidak dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah membiasakan, begitu kamar mandi, dredegnya bukan main, langsung wudu, langsung sholat. Gitu loh. Jadi diukur mawon jenengan kita ya. Kalau sholat, kalau bangun malam nggak langsung wudu, ya berarti kita masih belum dekat dengan Allah. Paham nggih? Iku, oke. Ya. Fa inna dzalika minal khimaqah, karena sesungguhnya orang yang sudah dekat Allah
kok tidak melanggengkan, dzalika minal himaqah, itu adalah orang yang paling bodoh, orang paling dungu menurut kitab ini. Lalu wis deket dengan Allah, kok saiki ngadoh, lha kan bodohe ra kaprah. Ya. Udah diboyongi tiap hari, ayo suluk-suluk, pintunya sudah tipi kok nggak melebu-melebu. Itu kan berarti wong sebodoh-bodohnya. Humkun itu bahasa. Fahuwa humkun. Kalau ini bahasanya wa himaqah. Orang seperti ini sudah menjalankan yang baik, kok menjauh dengan Allah, itu wa himaqah. Orang ini adalah orang yang dungu. Oke. Nah, karena itu wa qala al-mu'allif wa yambaghi an ta'mala fi kulli waqtin bi hasbin nasati wal faragh. Sebaiknya kamu tidak beramal ibadah setiap waktu sesuai itu yang rajin itu dan waktu yang luang kau miliki. Bahasanya gini loh. Waktu itu kalau kita golek duit entek, nggak akan habis. Nah, karena itu kita harus khususkan waktu itu untuk zikir, untuk ibadah. Ya, karena apa? Tidak akan Allah ta'malu fi kulli waqtin, kamu tidak akan bisa zikir yang benar sesuai waktu, itu enggak benar, kecuali memang dipersiapkan. Udahlah percaya. Ini kitab yang bagus. Udahlah percaya. Kalau Anda kita bekerja golek duit, ya udah 24 jam golek duit. Kecuali kita memang siapkan untuk zikirnya, untuk sholatnya, untuk bangun malamnya memang diperuntukkan, dijaga. Maka dengan demikian stop di jam 9 malam. Semua kegiatan berhenti. Ya. Atau maksimal 10 malam, wukuf sebentar, tidur. Nanti jam 3 bisa bangun. Kalau di los ya sampai kapanpun ya nanti jam 2 ngobrol, akhirnya tidak bisa sholat malam dan tidak bangun. Nah, oke. Ini bagi yang sudah menjalankan jangan ditinggal. Artinya yang sudah menjalankan ukuran tertentu jangan dikurangi. Bal ning sebalike yang bagi antusam misai'an tajidun alaih. Sebaiknya kamu menaikkan sedikit. Kalau zikirnya 1 kalimat, nah besok ditambah 2 kalimat. Kalau mampu 3 kalimat. Ini saya kok nggak bisa is. Bawa Bapak juga hilang. Bapak sih. Halo Bapak sekalian, suara saya bisa didengarin lagi? Oh ada. Ya. Gambaripun ical niki mau. Gambare ical tahu-tahu. Nggih, kula lanjutkan ya. Bal yang bagi antusam misalnya tazidun alai, sebaiknya kamu menaikkan. Jadi kalau lek melaku pakai sepeda motor gigi 1 dinaikkan ke gigi 2, gigi 3, gitu loh. Kalau kemarin saya astagfirullahaladzim, saya memberikan 10 amalan itu harian, kok nggak bisa 10, 2 dulu. Nanti sudah rutin mudawamah, tambah lagi yang ketiga, keempat, sampai itu menjadi amalan yang itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Ngoten. Jangan puas aku ngene tok, enggak. Dekat Gusti Allah itu harus lebih dekat lagi. Jangan merasa udah cukup deh saya gini, enggak boleh. Kalau mendekatkan diri Allah itu harus lebih. Indan nasab, maka dengan demikian kamu kalau sedang dan sudah rajin, ya artinya lagi kerentek dekat dengan Allah, itu ditambah, ya. Dan kalau sudah ditambah jangan turunkan lagi, sudah gigi 3 kok gigi 2 lagi. Biasanya sholat malam kok enggak, biasanya zikir kok enggak, loh jangan, enggak boleh. Senyampang dengan umur 40, 60, 50, 70 semakin pateng ya, ditambah kesibukannya untuk
mendekatkan diri pada Allah. Wala tanqus, jangan dikurangi, indal kasal, ketika kamu sedang malas. Nah, jadi aku malas kan, amal aku yang biasa tak kurang, ya jangan, tidak boleh, jangan, harus ditambah. Ngerti ya? Ini resepnya Imam Abdul Alwi Al-Haddad seperti itu. Yang lagi artinya pateng ditambah, yang agak malas jangan ngurangi. Nah, kuncinya itu. Begitu kita mengurangi amalan, ya sudah, besok kurang lagi, akhirnya nggak ngamalkan. Ngerti? Itu psikologi manusia. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa alam annal masara'ata ilal khairati wal muhafadzah 'alal ibadah, dan ketahuilah bahwa bersegera untuk melakukan kebaikan dan merutinkan di dalam beribadah itu harus wal mudawamah 'ala taat. Itu cara untuk mendawamkan taat. Taat itu akan menjadi biasa kalau kita sudah biasa. Ya. Ta'bul anbiya wal auliya fi bidayatim wa nihatihim, dan itu diamalkan adabnya anbiya, nabi, para wali di dalam permulaan dan sampai akhir. Jadi para wali itu tidak pernah mengurangi sama sekali amalannya. Li'annahum a'raful khalqi billah, karena dengan mengamalkan tadi itu adalah cara para wali Nabi Allah itu untuk mengenal Allah. Ya, a'rafu khalqi billah, jadi ma'rifatullah. Fala jarama kanu abadahu, maka sudah dipastikan keadaan mereka adalah paling baik. Wa atwa'ahum wa ahsanahum, dibandingkan para makhluk lainnya yang tentang yang baik juga. Lahu azza wa jalla, karena dirinya itu adalah orang yang ahsahum lahu azza wa jalla, orang yang paling takut pada Allah, orang yang paling dekat. Jadi jangan dikurangi ya Bapak Ibu sekalian. Fa inna iqbala abdu ala rabbi wa ibadih, maka sesungguhnya menghadapkan diri kita kepada Allah seorang ahli ibadah, ya lahu ala qadri mahabbatih, itu sangat menentukan terhadap kecintaannya kepada Allah. Ya. Contohnya kita lah, dulu waktu sebelum nikah, ya, tiap hari nelpon. Loh, kok lama-lama nggak nelpon? Ya, itu berarti kan nggak seneng. Nah, terhadap Allah juga gitu. Semakin kita mendekatkan kepada Allah, itu menunjukkan adalah qadri mahabbatihi lah. Itu pertanda kita lebih mencintai Allah. Lek dikurangi, berarti lagi teledor. Jenengan nggih ngoten. Lho kok jenengan duwe bojo, kok males turu karo bojo, berarti nggak cinta. Betul tak betul? Aku ras turu deh. Nggak penting itu. Yang penting sak kamar turu wes. Itu berarti cinta. Lek ra gelem tidur nak sak kamar berarti wis ra cinta. Mana lah? Gampang. Jenengan nggih ngoten. Kalau zikirnya ogah-ogahan berarti sudah nggak cinta Gusti Allah. Karena apa? Ini boleh dijadikan quote, al-mahabbatu tabi'atul lil ma'rifah. Cinta itu mengikuti terhadap ma'rifatullah. Jadi kalau kita tidak cinta Allah, ya nggak akan mahabbah. Kalau kita tidak mahabbah, tidak ma'rifat. Ma'rifat tergantung mahabbahnya. Bapak Ibu sekalian, ayo kita mahabbah ilallah, mencintai Allah. Nah, fakullama kana abdu arafu billah, maka orang seperti ini akan bisa makrifat pada Allah, karena asaddu hubballahu aktsara ibadah, maka ia sangat besar cintanya kepada Allah dan sangat banyak ibadahnya. Lek nganggur wudu, bawa tasbih kemana-mana, zikir. Lek mandek maca Quran. Nah, itu caranya, itu pertanda kita mahabbah Allah.
Gur, jangan ngobrol ngalor ngidul sing enggak penting. Nah, ngoten nggih. Jadi awal wudu sambil ngobrol pikir. Ngomonglah bukan ngobrol, artinya ada sesuatu harus dibicarakan pikir ya. Fa inna sawalaka jam'al lidunya wa ittiba'uka hawa, maka dengan demikian sibukmu untuk urusan duniamu dan mengumpulkan hartamu itu tiada lain adalah lidunya. Itu apa artinya? Ittiba'ul hawa. Anda kita telah mengikuti hawa nafsu, anit tihadil aurati, mulazamul ibadah, dan kamu akan jauh dari wiridan-wiridan, dan kamu adalah meninggalkan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau sudah rawatib teruskan, jangan langsung sholat yang wajib. Betul ya caranya. Maka fastahid an taj'ala li rabbi sa'atan min aulina wa naharin, hendaklah kamu tambah cinta pada Allah itu ditambah fi awalin, di dalam setiap harimu, wa naharin, dan di dalam siangmu, wa sa'atin min akhir tasdihul fiha, dan setiap siangmu dalam setiap waktu kita harus menyibukkan tasdihul fiha ya, harus dekat mendekat Allah. Bitashihi ya, dengan bitasbihi, dengan tasbih subhanallah subhanallah yang banyak, wal istighfari, dan membaca istighfar, wa ghairi dzalika min amal taat, dan berbagai-bagai amalan untuk taat. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Faqat ruwiya anillah ta'ala, diriwayatkan ya dari Allah ya, ini artinya dari Allah ya, dalam satu firman-Nya, Ibnu Adam ja'al li sa'atan min awli naharin wa sa'atan min akhiri aqfilka ma baina dalik. Hai anak Adam keturunan, jadikanlah untukku kau saat di permualaanmu harimu, artinya bangun tidur, siang munaharannya, dan akhirnya mau tidur lagi, maka aku akan mencukupi dengan apa yang ada di antara waktu-waktu itu Allah ya. Wa wada anna sahifatal abdi idza wuridat alallahi azza wa jalla min akhiril kulli yaumin, dan disebutkan di dalam firman ini bahwa catatan seseorang juga akan dilihat di setiap waktu itu apabila diperlihatkan pada Allah di setiap akhir hari. Akhirnya setiap hari itu si A si B berapa sih amalnya itu tidak pernah dilupakan. Fa in kana fi awwaliya wa fi akhir khairun, maka jika permulaan lembar catatannya itu adalah penuh dengan kebaikan, baik akhiri sampai akhirnya, yaqulullah ta'ala, maka Allah mengatakan lil malak, kepada malaikat, hei malaikat, imhu ma baina dzalik, hapuslah apa yang diantaranya itu yang salah-salah. Kemudian asal kita betul-betul mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, dan ditutup di dalam faslun ini adalah dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah, artinya orang yang dekat dengan Allah itu karunia Allah, dan itu akan melebihi dari manusia yang lain. Nah, tetapi walakinna neng ya aktsarun nasi, kebanyakan manusia layas gurun tidak mau mensyukuri terhadap apa yang diberikan kepada Allah kepada kita, kasih nyawa, kasih penglihatan, kasih pengecapan panca indera, tapi tidak pernah bersyukur, malah menjauh. Itu kebanyakan manusia. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita, dan setiap saat kita dalam keadaan mahabbah lil ma'rifah. Jadi mahabbah untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.